Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artasa Alim Mariubis. Saya Aryasa Azim Mariubis. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, di sini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penyebaran Hoaks Terhadap Perilaku Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu. Latar belakang masalah. Kemudahan akses informasi. Dalam era digital, informasi mudah diakses dan disebarkan melalui media sosial. Namun kemudahan ini juga menimbulkan efek negatif, salah satunya adalah penyebaran berita bohong atau informasi palsu. Dampak hoaks pada siswa. Siswa adalah kelompok yang rentan terhadap dampak hoaks karena mereka masih dalam proses perkembangan dan belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang optimal. Ketidakmampuan dalam literasi digital dapat mengakibatkan siswa dengan mudah mempercayai dan menyebarkan hoaks tanpa menyadari dampaknya. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh penyebaran hoaks terhadap perilaku sosial dan akademik siswa? Tujuan penelitian menjelaskan dampak penyebaran hoaks terhadap perilaku sosial dan akademik siswa. Kajian teori. Teori informasi dan hoaks. Hoaks juga dikenal sebagai berita palsu, adalah informasi yang dimaksudkan untuk menyesatkan pembaca atau pemirsanya. Teori perilaku sosial dan kognitif siswa. Dampak berita palsu terhadap perilaku siswa dapat dijelaskan dengan teori pembelajaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa individu mempelajari perilaku dari lingkungannya, termasuk pengaruh media sosial. Teori kemampuan digital dan media. Kemampuan digital merupakan aspek kunci dalam mencegah informasi-informasi palsu. Menurut teori literasi media, individu dengan literasi media yang tinggi lebih mampu mengenali informasi yang valid daripada mereka yang tidak memiliki kemampuan ini. Hipotesis dan metode penelitian. Hipotesis penyebaran hoaks berpengaruh negatif terhadap perilaku sosial dan akademik siswa, di mana siswa yang lebih sering terpapar hoaks cenderung mengalami penurunan sikap kritis, meningkatkan perilaku intoleran, serta penurunan prestasi akademik akibat informasi yang tidak valid. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian ialah eksplanatif. Studi menemukan interaksi kausal dua konsep ataupun lebih variabel yang diukur, antara lain literasi media sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lain, dan perilaku penyebaran hoaks, variabel yang mempengaruhi oleh variabel lain, populasi dan sampel. Populasi ialah jumlah subjek penelitian. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan merupakan siswa MAN 1 Kota Bengkulu yang aktif menggunakan media sosial dan platform digital. Sampel adalah jumlah dari bagian dari total dan memiliki karakteristik seperti populasi tersebut. Untuk membuat temuan penelitian lebih representatif dan dikumpulkan menggunakan purposive sampling atau stratified random sampai dengan ukuran sampel minimal 1 sampai 10 siswa. Metodologi pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan berbagai cara berdasarkan sumber datanya. Penggunaan data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari server yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder bersumber informasi dari artikel, jurnal, buku, serta website. Kuesioner yang digunakan sebagai perangkat pengumpulan data. Hasil dan pembahasan. Lebih dari 60% sering menerima berita yang kebenarannya belum jelas. 80% pernah mempercayai hoaks. Sebagai besar responden 80% mengakui pernah mempercayai berita hoaks. Mayoritas responden 73% setuju bahwa sekolah memberikan edukasi tentang bahaya hoaks. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden sering menerima berita yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Meskipun sebagian besar sudah berusaha memverifikasi berita sebelum membagikannya, tetap ada banyak yang mengakui pernah mempercayai hoaks asli, tanpa masih ada yang kesulitan. Dalam hal ini, selain itu, mayoritas responden lebih percaya pada berita dari sumber resmi dibandingkan dari teman. Sikap dari kehati-hatian dalam menyebar
menyebarkan informasi di media sosial juga terlihat tinggi. Edukasi hoaks di sekolah dinilai cukup baik oleh sebagian besar responden. Itulah hasil dari penelitian kami yang dapat kami presentasikan. Cukup sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.